1001 Malam Channel inspiratif Anda. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di 1001 Malam Channel. Channel ini dibuat untuk berbagi seputar tips, ilmu, dan juga informasi kekinian. Jika kalian menyukai video-video kami, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan selalu menjadi channel inspiratif serta pengetahuan untuk teman-teman. Halo, perkenalkan saya Rian. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk membahas sebuah biografi singkat yang sangat menarik dari Ibnu Sina. Pada seri ini kita akan sama-sama belajar bagaimana seorang Ibnu Sina dapat dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Jika kalian masih penasaran, yuk kita pelajari bersama. Nama Ibnu Sina, yang berarti adalah putra Sina. Dalam bahasa Arab, nama lengkap dari Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Dalam tradisi penamaan bahasa Arab saat itu, Ibnu yang diartikan sebagai anak dari, dan nama ini biasanya merujuk pada garis keturunan pada suatu keluarga. Dalam kasus Ibnu Sina, Sina adalah nama atau gelar yang merujuk pada nama ayahnya, yaitu Abdullah bin Sina. Dia dipanggil Ibnu Sina sebagai bentuk penghormatan terhadap ayahnya Abdullah bin Sina, yang pada saat itu menjadi suatu kebiasaan dalam penamaan di dalam budaya Arab. Nama tersebut menjadi identitas terkenalnya di dalam dunia Islam, dan kemudian diadopsi di dunia Barat dengan sebutan latinnya adalah Avicenna. Masa kecil dan pendidikan. Ibnu Sina dilahirkan dalam keluarga yang terpelajar. Ayahnya Abdullah adalah seorang pejabat penting di pemerintahan dinasti Samanid dan juga seorang terpelajar dari ilmu filsafat. Kecerdasan Ibnu Sina telah tampak sejak di usia dini. Pada usia 5 tahun, keluarganya pindah ke Bukhara yang saat itu menjadi pusat budaya intelektual ternama di dalam dunia Islam. Ibnu Sina adalah salah satu filsuf, dokter, dan sekaligus ilmuwan terbesar dalam sejarah peradaban Islam. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Afsona, sebuah desa dekat Bukhara yang sekarang telah menjadi negara Uzbekistan. Dan Ibnu Sina meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamdan, Persia yang sekarang terletak di kawasan wilayah Iran. Ibnu Sina banyak meninggalkan warisan terbesar di bidang kedokteran, filsafat, dan sains. Di usia yang sangat muda, Ibnu Sina sudah menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Dia belajar banyak sekali ilmu seperti matematika, logika, filsafat, fisika, dan ilmu kedokteran di masanya. Ibnu Sina juga sudah menjadi seorang dokter yang terkenal di Bukhara pada usianya yang baru menginjak 18 tahun. Selain bekerja sebagai dokter, dia juga berprofesi sebagai penasihat politik pada dinasti Samanid di Bukhara dan dinasti Buwahi di Persia. Ibnu Sina juga menulis lebih dari 450 karya buku, meskipun hanya 240 karya yang masih bertahan hingga saat ini. Buku-buku karyanya tersebut mencangkup tentang ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu pengetahuan alam, ilmu psikologis, ilmu matematika, ilmu teologi, dan masih banyak lainnya. Siapa sangka di balik setiap pencapaian yang ada pada Ibnu Sina, dia adalah seorang yang taat beragama. Ibnu Sina mempelajari Al-Quran, hadis, dan juga sastra pada usia yang sangat muda. Bahkan Ibnu Sina telah menghafal Al-Quran dan banyak sekali hadis di usianya yang ke-10 tahun. Dengan bekal ilmu agama inilah yang mengantarkan seorang Ibnu Sina mampu mempelajari ilmu filsafat, logika, matematika, fisika, dan metafisika. Meranjak di usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran dan menguasainya dalam kurun waktu 2 tahun. Pada akhirnya, Ibnu Sina sudah menjadi seorang dokter yang sangat terkenal di usianya yang ke-18 tahun berkat pendekatan inovatifnya dalam diagnosis pasien serta pengobatan. Awal karir dan penemuan. Pada usia ke-18 tahun, Ibnu Sina diundang untuk menjadi seorang dokter di istana Sultan Nuh bin Mansur dari dinasti Samanid di Bukhara. Ibnu Sina berhasil menyembuhkan sang sultan dari penyakit yang gagal diobati oleh banyak dokter lainnya di masa itu. Sebagai imbalannya, Ibnu Sina diberikan kemudahan untuk mengunjungi perpustakaan kerajaan. Perpustakaan kerajaan Sultan Nuh adalah perpustakaan paling besar di masanya. Hal inilah yang memungkinkan Ibnu Sina untuk menambah wawasan serta memperluas khazanah ilmunya lebih dalam lagi.
1 tahun pada masa pembelajarannya, dinasti Samanid pun runtuh setelah ditaklukkan oleh dinasti Ghaznawiyah dan dinasti Karakhanid yang menyerang dari timur hingga selatan. Oleh karena itu, Ibnu Sina memulai periode perjalanan panjangnya ke berbagai penjuru di wilayah Persia. Selama periode ini juga Ibnu Sina menulis banyak sekali karyanya hingga dapat berkontribusi dalam pembangunan dalam bidang ilmu kedokteran, filsafat, dan sains. Perjalanan dan pengasingan Ibnu Sina. Setelah jatuhnya dinasti Samanid, Ibnu Sina harus meninggalkan Bukhara dan hidup berpindah-pindah. Dia sempat tinggal di kota Gorkon di dekat Laut Kaspia dan kemudian di Rai di dekat Teheran Isfahan. Pada periode ini, ia juga menulis beberapa karyanya yang paling terkenal, yaitu Al-Qanun fi Al-Tib. Di saat hal yang sama juga, Ibnu Sina harus terus terlibat di dalam konflik kepentingan politik dan bekerja untuk penguasa lokal. Hal ini terkadang membuatnya terlibat di dalam situasi politik yang sangat sulit. Bahkan beberapa kali Ibnu Sina harus menjalani hukuman penjara serta pengasingan. Salah satu contohnya adalah ketika ia bekerja di Syams al-Daulah pada periode penguasa Hamdan, dan dia sempat dipenjara karena konflik pada kepentingan politik yang terjadi di saat itu. Penemuan terhebat Ibnu Sina. Penemuan terbesar yang paling berpengaruh dari Ibnu Sina adalah penemuannya di bidang kedokteran, terutama melalui karyanya yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tib atau yang bermakna sebagai kanon kedokteran. Kitab Al-Qanun fi Al-Tib dianggap sebagai salah satu buku yang paling berpengaruh di dalam sejarah kedokteran. Al-Qanun fi Al-Tib atau yang berarti dengan kanon kedokteran adalah sebuah buku ensiklopedia medis yang membahas tentang anatomi tubuh, farmakologi, diagnosis suatu penyakit, dan cara pengobatannya. Buku ini digunakan sebagai referensi utama di khususnya universitas-universitas Eropa selama ratusan tahun hingga abad ke-17. Dalam tahapan pembuatan bukunya, Ibnu Sina menyusun sebuah sistem medis yang berdasarkan pada pengamatan dan juga eksperimen yang dilakukan selama bertahun-tahun, serta menggabungkan sebuah teori para ilmuwan Yunani seperti Hippocrates dan Galen. Adapun beberapa kontribusi penting lainnya seperti yang pertama, pencegahan sebuah penyakit menular. Ibnu Sina memahami pentingnya karantina atau sebuah pengasingan untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Konsep inilah yang di kemudian hari diadopsi hingga saat ini di dunia barat. Dia juga merumuskan beberapa teori gagasan sebuah penyebaran penyakit melalui cairan, udara, dan tanah, serta merumuskan sebuah makhluk mikroorganisme yang berperan aktif dalam sebuah penyebaran penyakit meskipun pada saat itu belum mengenal sebuah istilah teori kuman. Yang kedua, penggunaan obat-obatan untuk terapi. Ibnu Sina mengembangkan banyak sekali obat-obatan dan memberikan sebuah panduan secara rinci tentang cara penggunaan obat-obatan dari berbagai penyakit. Ibnu Sina juga adalah salah satu orang pertama yang menggambarkan secara sistematis sebuah metode penggunaan uji klinis yang menentukan sebuah efektivitas obat serta efek sampingnya. Yang ketiga, studi anatomi dan fisiologi. Ibnu Sina memiliki pengetahuan tentang anatomi tubuh serta organ internal inti. Dia juga menerangkan seberapa pentingnya sebuah denyut nadi dalam mendiagnosis penyakit. Akhir hidup Ibnu Sina. Ibnu Sina meninggal akibat penyakit kolik atau sejenis penyakit gangguan pencernaan yang kronis. Dia juga telah menderita sakit koliknya dalam kurun waktu yang sangat lama. Walaupun dia berusaha mengobati dirinya sendiri dengan berbagai macam metode, hari demi hari penyakit yang dideritanya semakin memburuk hingga mengantarkan dirinya kepada sebuah perjalanan akhir hidupnya. Menurut beberapa sumber yang kredibel, menjelang akhir hidupnya, Ibnu Sina mulai kehilangan semangat untuk hidup dan menghentikan pengobatan terhadap dirinya sendiri. Ia akhirnya meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamdan, Persia, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Iran. Dia menutup akhir hidupnya pada usia ke-57 tahun. Ibnu Sina, sang jenius yang dilahirkan dari nilai-nilai religi, dia menjadi pemikir kritis dan meninggalkan warisan abadi di bidang sains, kedokteran, dan juga filsafat.
Peninggalannya kanon kedokteran dianggap salah satu karya yang paling berpengaruh dalam sejarah kedokteran. Bahkan bukunya masih digunakan sebagai bahan ajar di banyak universitas besar di Eropa hingga abad ke-17. Pengaruh dan pemikirannya di dalam bidang filsafat juga sangat berdampak terhadap teologi filsuf Muslim serta Kristen. Salah satunya Thomas Aquinas dari Barat yang banyak sekali mengadopsi karya-karya dari Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenang sebagai salah satu bapak kedokteran modern dan sekaligus filsuf terbesar dalam sejarah perkembangan manusia yang pengaruh dan dampaknya masih dirasakan hingga hari ini. Tak terasa 10 menit telah berlalu. Inilah biografi singkat dari seorang Ibnu Sina. Semoga konten kali ini sangat menginspirasi dan mengedukasi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini untuk konten-konten menarik lainnya.